Terima kasih. Nah, oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Maaf agak nunggu lama ya. Ini kita mulai pendalaman iman bulan Maria untuk pertemuan keempat. Oke, doa pembuka. Silakan yang bertugas. Mari kita mulai pertemuan hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur atas suka duka yang kami peroleh pada hari ini sebagai peristiwa yang telah kami alami telah membawa banyak pengalaman iman dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan teladan iman, yaitu Bunda Maria yang beriman dengan berani dan setia. Bantulah agar kami dapat menjadi orang muda yang mau hadir di hadapan penderitaan, seperti Bunda Maria yang berdiri tegap di hadapan salib penderitaan putranya. Semoga teladan Bunda Maria juga menginspirasi kami kaum muda dalam menjalani pergulatan hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil oleh Valerina. Silakan Valerina. Bacaan Injil dari Yohanes. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Philip masuk. Ya, baik teman-teman dan Bapak Ibu semua. Setelah mendengar Injil tadi, mungkin kita ingin mendalami ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin memandu kita untuk lebih mendalami dari bacaan yang sudah dibaca oleh Valerin tadi. Yang pertama itu, menurutmu apa yang hendak Yesus sampaikan kepada Maria dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu"? Lalu yang kedua, lalu menurutmu apa yang hendak Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu"? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah peran Anda jika menjadi murid Yesus menerima Maria di dalam rumah Anda? Mungkin dari ketiga pertanyaan ini, dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mungkin mencoba untuk menjawab dan men-sharingkan pengalamannya terkait mungkin dari bacaan yang sudah tadi dibacakan, dipersilahkan.
Barangkali ada teman-teman yang mau sharing. Menurutmu apa yang hendak disampaikan kepada Maria dan berkata, inilah anakmu. Ya, mungkin dari saya ya. Mas Yosef Coba mungkin ya. menjawab. Gimana? Ya, monggo Mas. Ya, mungkin saya mencoba untuk menyelami nomor 1 ini ya. Menurutmu apa yang hendak Yesus sampaikan kepada Maria dan berkata, Ibu, inilah. Yesus mau bilang kepada ibunya sendiri, memang aku ini ya ini saya Yesus. Saya ini putra Allah. Kan ini sempat disampaikan di sini. Yang nomor 23, ayat 23. Setelah prajurit itu mereka mengambil jubahnya lalu membagi menjadi 4 bagian. Jadi Bunda Maria pasti sedih melihat Yesus itu disalibkan. Tapi Yesus mencoba menegaskan ke Bunda Maria, ke ibunya, bahwa tidak apa-apa, jangan ibu sedih, jangan ibu sesali, karena memang aku ini harus seperti ini. Ini sudah jalan yang diberikan Tuhan kepada aku untuk melalui jalan salib ini. Seperti itu. Dan Bunda Maria, karena Yesus itu sudah disalibkan, itu dia berkata kepada murid-muridnya ya. Ibunya dan murid yang dikasihinya berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah. Murid-muridnya itu sebagai pengganti dari Yesus untuk meneruskan ajaran yang diberikan Yesus. Jadi Yesus mau Bunda Maria juga menganggap murid-muridnya ini adalah seperti anaknya gitu. Jadi bukan menganggap seperti ya itu murid-muridnya ya memang murid-muridnya gitu, bukan. Tapi biar lebih dekat gitu. Bahwa murid-muridnya ini sudah seperti Yesus sendiri. Dan sebaliknya kepada murid-muridnya, inilah ibu. Ini biar ada hubungan yang dekat antara Bunda Maria dan murid-murid Yesus. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa lebih melengkapi lagi atau bagaimana. Saya persilakan. Oke, makasih Mas Yosef. Mungkin sekalian ini Mas pengen menjawab pertanyaan nomor 3 yang bagaimana peran Anda jika menjadi murid Yesus yang menerima Maria di dalam rumahnya. Siapa? Ya, Filipus, maksudnya gimana? Mungkin tadi Mas mungkin udah men-sharingkan yang bagian 1 dan bagian 2 ya, maksudnya melewati pertanyaan ini. Mungkin mau sekalian mungkin lanjut ke nomor 3. Oke. Bagaimana peran Anda jika menjadi murid Yesus Maria di dalam rumah Anda? Saya kalau jadi murid Yesus, saya sangat senang sekali. Malah saya ini tersanjung gitu loh. Saya yang hanya seorang murid menerima ibu dari seorang nabi, seorang Yesus Kristus. Saya pasti akan totalitas. Dan perannya saya
sebagai murid Kristus menerima Bunda Maria di rumah akan saya anggap sebagai ibu sendiri. Sama seperti yang Yesus sudah sampaikan, inilah ibu. Dan Bunda Maria pun sudah dikasih tahu juga, inilah. Jadi saya harus memperlakukan Bunda Maria seperti seorang ibu, juga seperti ibu dari guru saya, bahasanya gitu ya. Kan saya kan murid, Yesus kan guru. Ibu dari guru saya, sekaligus ibu untuk saya. Nah, makna ibu ini kan macam-macam ya. Ibu itu bisa menjadi seorang panutan. Ibu itu mengayomi keluarga. Ibu itu yang mendoakan untuk keluarga juga. Jadi kita sebagai murid yang dianggap anak oleh Bunda Maria, kita harus berbakti kepada ibu itu, kepada Bunda Maria itu. Jadi peran saya adalah yang seperti saya sampaikan tadi. Itu dari saya, Philip. Bagaimana Baik, terima menurut kasih. kamu sendiri? Kalau menurut Philip sendiri bagaimana? Kalau saya mungkin mulai dari nomor 1 ya. Kalau menurut saya apa yang hendak disampaikan Yesus kepada Maria dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Mungkin kalau dalam sepenangkapan saya, istilah mungkin ya yang disampaikan Yesus dengan kata anakmu ini lebih merujuk bukan ke Yesus sendiri mungkin, tapi ke murid-muridnya ya. Jadi Yesus ingin menyampaikan kepada Maria bahwasannya murid-murid Yesus itu mungkin saat itu juga menyatakan bahwasannya murid-murid Yesus adalah anaknya Maria juga gitu. Anak menjadi, dan yang kedua juga berkorelasi ya, maksudnya Yesus juga menyampaikan ke murid-muridnya bahwasannya Maria sekarang menjadi ibunya mereka. Dan dari sana diharapkan ya, mungkin Yesus mengharapkan bahwasannya antara murid-muridnya dan ibunya itu saling menerima satu sama lain dan bisa tetap ini ya, tetap bersekutu gitu dalam nama Dia untuk mewartakan Injil mungkin ya, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, bagaimana peran saya ketika saya menerima Maria gitu di rumah saya sendiri, mungkin ya pastinya bakalan dianggap sebagai apa ya, sebagai keluarga sendiri ya. Mungkin apapun yang aku makan istilahnya ya, apapun yang aku makan ya Maria juga makan itu gitu. Jadi ya seperti keluarga sendirilah. Istilahnya kayak gitu sih. Itu sih menurut saya. Dan mungkin dari Bu Maulin mau sharing juga. Ya, saja. Kalau saya berpikirnya begini, bahwa Yesus itu memahami perasaan Bunda Maria dan para muridnya. Bagaimana mereka akan merasa kehilangan jika Yesus harus pergi dari kehidupan mereka. Sehingga melalui perkataannya, baik kepada Bunda Maria maupun kepada para muridnya, Yesus ingin menyampaikan bahwa mereka tidak akan merasa sendirian. Bunda Maria juga tidak akan kehilangan anaknya. Para murid juga tidak akan kehilangan ibunya. Sehingga Yesus menyampaikan kepada Maria bahwa
beliau masih memiliki anak-anak, yaitu para murid Yesus. Sedangkan para murid juga tidak akan kehilangan relasi dengan Bunda Maria jika Yesus meninggalkan mereka, dan sehingga dia mengatakan bahwa inilah ibumu. Sehingga dari ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka baik Maria maupun para murid masih akan saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai ibu dan anak. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika Anda menjadi murid Yesus, menerima Maria di dalam rumah Anda, bagi saya Maria adalah ibu saya di surga. Ya, bagi saya Maria adalah tempat saya mencurahkan isi hati saya. Bagi saya Maria adalah ibu yang mau mendengarkan segala keluh kesah saya. Dan bagi saya Maria adalah perantara bagi doa-doa saya kepada Bapa di surga dan Tuhan Yesus sendiri. Itu saja kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maulin. Mungkin dari lain ada yang mau menanggapi? Jika seumpama kalian menjadi murid Yesus dan menerima Bunda Maria di dalam Anda. Dari Bagas mungkin? Ya, terima kasih Kak Yusuf. Ya, kurang lebih tadi sebetulnya juga saya mau nambahin, cuman sudah disampaikan duluan sama Bu Maulina. Jadi ya mungkin saya juga tambahin dari nomor 1 sesuai dengan pandangan saya. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus itu ya itu benar sadar kalau Bunda Maria dan murid-muridnya itu pasti terpukul di saat itu, di saat Yesus akan disalibkan seperti itu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, ibu inilah anakmu, gitu, kepada apa, sambil menunjuk ke murid-muridnya, terus kemudian berkata inilah ibumu kepada murid-muridnya seperti itu maksudnya Tuhan Yesus sendiri itu kalau menurut saya lebih ke mau comforting gitu, lebih mau supaya apa ya, membuat menenangkan seperti itu sih. Ya comforting, gimana ya istilah bahasa Indonesianya, pokoknya comforting seperti itu. Jadi supaya Bunda Maria sendiri itu juga tenang meskipun harus kehilangan Tuhan Yesus, dan murid-muridnya pun juga kehilangan Tuhan Yesus sendiri, tapi mereka masih masih dapat terkoneksi, dapat terhubung kepada Tuhan Yesus sendiri itu melalui relasi murid-murid dengan Bunda Maria. Terus juga mungkin dengan harapan murid-murid ini sendiri juga sangat menghormati Bunda Maria seperti itu. Jadi nggak lepas hubungan, jadi relasi itu tetap terjaga. Dan kemudian Bunda Maria pun juga nggak merasa sendirian, nggak merasa kesepian, karena masih memiliki murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri yang kurang lebih cara pandangnya pun sudah sama seperti Tuhan Yesus seperti itu. Kemudian di nomor 3, ya saya sama seperti Ibu Maulina, karena saya juga tiap berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria, saya pun juga lebih curhat gitu, lebih cerita tentang masalah saya. Jadi Bunda Maria itu bagi saya seperti ibu yang selalu mau mendengar seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu dulu bagaimana kalau budayanya ketika di zaman jadi murid Yesus seperti itu, tapi kalau di zaman sekarang ya mungkin saya bakal suguhkan makanan-makanan yang bisa saya masak seperti itu, kemudian saya ajak-ajak ngobrol, ajak-ajak sharing-sharing seperti itu. Seperti ibu sendiri, bagaimana layaknya anak berbicara kepada ibu atau berperan kepada ibu sendiri. Seperti itu sih kalau dari saya, kayak saya. Ya, terima kasih. Sekarang yang lain lagi ya. Ini mau ditunjuk atau langsung deh? Barangkali ada yang mau langsung speak up langsung. Boleh. Kalau Yosefin gimana? Menurut Yosefin?
Oh, Gea. Oh ya, Gea. Silakan, Gea. Boleh tambahin sedikit, Kak? Oh, silakan. Aku Tambahin. langsung ke pertanyaan yang 3 aja. Takut waktunya ke itu. Kalau Ya. yang boleh ya? Ya, Kalau menurut silakan. aku yang nomor 3 itu sebenarnya kan kalau keluarga Kudus Yesus Bunda Maria Hanto Yosef sebenarnya kan ada di keluarga kita masing-masing. Kalau menurut aku jadi peran Maria yang sebagai Bunda pemersatu suku bangsa dan seluruh umat itu bisa kita juga cerminin kalau kita dalam keluarga ketika kita bersikap terhadap masing-masing ibu kita gitu. Jadi kalau kita memperlakukan ibu kita dengan sayang, dengan penuh kasih, itu bisa cukup disamakan dengan ketika kita berbuat baik juga ketika Bunda Maria datang gitu ke rumah kita. Kayak gitu sih aku. Terus sama tambahannya, selain yang kalau nomor 1 sama 2, selain karena kan Bunda itu ibu jasmaninya, ibu kandungnya Yesus. Tapi Yesus itu kan adalah juru selamat seluruh umat yang percaya sama Yesus gitu. Jadi yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan juga mau ngasih tahu kalau ya Bunda Maria nggak hanya ibunya aku, tapi ibunya kalian juga. Terus juga selain itu, kalau bisa kita minggu lalu kan ada pendalaman iman tentang Yesus mengubah air jadi anggur saat di pesta pernikahan. Itu kan sebenarnya ketika Yesus belum mau mengadakan mukjizat, tapi Yesus tanya ke Bunda Maria, mau apakah engkau ibu gitu kan. Terus jadi mukjizat itu terjadi karena Bunda Maria minta tolong atau ya kasih nasihat ke Yesus adakan mukjizat. Jadi keputusan yang diambil sama Tuhan Yesus juga berdasarkan apa yang Yesus dengerin dari Bunda Maria. Sama halnya juga dengan kita, menurut aku sebagai kita murid-murid Yesus, juga Yesus mau kita dalam setiap keputusan juga mendengarkan Bunda Maria dan bersama sama Tuhan gitu. Jadi waktu kayu salib, Yesus bangkit, terus kan Bunda Maria juga diangkat ke surga gitu. Jadi sekarang karena momen Pentakosta, kita juga berharap memohon semoga Roh Kudus selalu ada di hidup kita gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang berkesinambungan gitu di situ. Udah gitu aja. Terima kasih, Kak. Mantap sekali. Terima kasih, Gea. Yang lain? Ada yang mau sharing? Pak. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tertarik dengan salah satu ayat yang tadi juga boleh banget di-sharingin, nggak harus menjawab pertanyaan ini. Monggo aja. Ya, Kevin atau Pak Sota mungkin. Ya, Mas Dani. Mungkin atau Pak Sota. Apa? Yosef ini ya? Ya, Yosefin atau Pak Sota mungkin. Yosefin barangkali mau sharing iman. Seumpama Yosefin jadi murid Yesus dan harus menerima Bunda Maria di dalam keluarga. Bagaimana Jadi mungkin teman-teman pernah lihat quote-nya ada.
Jadi hubungan antara umat-umat beragama dengan Tuhannya itu bisa kita lihat dari bagaimana mereka menyebut Tuhannya. Gitu ya. Kalau Kristiani gitu, itu menyebut nama Tuhannya adalah Bapa. Jadi seperti anaknya sendiri, ya, sudah keluarga. Gitu. Dan menurut Gus Dur itu yang paling dekat hubungannya. Kalau agama Hindu itu menyebut Tuhannya adalah Om. Om kan lebih jauh daripada Bapak ya. Dan kalau umat Muslim sendiri, kalau menurut Gus Dur, sangat jauh sekali karena harus memakai toa untuk bisa memanggil-manggilnya. Gitu ya. Jadi dari quote-nya Gus Dur ini, kita sangat beruntung kita sebagai orang Kristiani, kita memanggil Tuhan kita dengan Bapa, dan kita memang menjadi keluarga dalam Tuhan ini ya, betul. Kemudian kita juga tahu Bunda Maria itu pada saat didatangi malaikat Gabriel itu beliau juga masih orang muda sekali, ya, masih perawan, jadi mungkin sama umurnya dengan teman-teman yang ada di sini ya. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang, kemudian kamu akan mengandung Tuhan, kamu akan menjadi ibu Tuhan. Nah, itu pasti sangat surprise sekali ya bagi Bunda Maria. Dan Bunda Maria pun mengiyakan itu ya dengan terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan menjalani ketidakpastian ya, dan akhirnya jalan jauh, akhirnya menemukan gua untuk melahirkan ya. Dan mungkin juga teman-teman pernah lihat filmnya The Passion of the Christ itu, yang adegan pertamanya mungkin yang Tuhan Yesus jatuh, kemudian Bunda Maria lari untuk membantu Tuhan Yesus ya. Jadi begitu sayangnya Bunda Maria sama Tuhan Yesus sampai momen di mana tiba-tiba Tuhan Yesus yang nggak salah apa-apa ini tiba-tiba ditangkap sama prajurit-prajurit, disiksa, bahkan sampai dibunuh dalam kayu salib. Di sini Bunda Maria nggak melarikan diri. Di sini Bunda Maria setia menemani dengan hati yang hancur. Perkataan Bunda Maria, Ibu inilah anakmu, ini juga menjadi dasar gereja untuk sangat menghormati Bunda Maria, bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Dan anak inilah ibumu ya, juga menegaskan juga bahwa kita ini menjadi keluarga dalam Tuhan. Dan memang betul, Bunda Maria itu bukan hanya menjadi ibu kita di surga, tapi di saat ini pun Bunda Maria sudah menjadi ibu kita. Kalau tadi ada teman-teman yang sharing, gitu ya, kalau berdoa sharing itu sangat bagus sekali. Bagus sekali. Saya pernah juga dalam momen itu, saya dulu waktu kuliah ikut paduan suara. Paduan suara ini kita vokal grup ini waktu vokal grup, kemudian vokal grup ini kita mau lomba gitu, mau lomba kebetulan tingkat Jawa Timur kita juara 2, dan kalau juara 1 juara 2 di tingkat provinsi itu kita dikirim ke Jakarta gitu ya. Pada waktu itu lombanya lomba vokal grup Indomaret. Jadi teman-teman ada yang pernah tahu ya, pernah dengar. Pasti saat keberangkatan dan latihan itu penuh banyak masalah gitu ya. Cuman saya tetap yakin dan percaya kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan ini selalu doain. Bunda Maria ini selalu doain kita. Apa sih? Kok kita bingung-bingung? Aduh nanti ini gimana, nanti itu gimana? Ya tenang aja, nggak usah khawatir. Bunda Maria pasti mendoakan kita. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu ini. Tenang aja dah. Tuhan, Bunda Maria ini pasti doain kita, jadi kita nggak usah khawatir. Gitu ya.
Itu aja. Semoga menguatkan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Denny atas sharingnya. Ya, memang benar seperti itu. Seperti yang Mas Denny sampaikan. Oke, kita lanjut ya. Untuk membaca renungan. Ya, setelah kita tadi membaca Injil dan mendalami teks Injil melalui pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan tadi, marilah kita bersama-sama menyimak renungan dari pendalaman iman malam hari ini. Jadi akan saya bacakan, kemudian teman-teman mungkin dapat menyimak. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, Maria adalah seorang ibu sekaligus seorang muda yang menjadi teladan nyata untuk mengisi hidup kita sebagai orang muda Katolik. Pada pertemuan ketiga, kita telah merenungkan bersama bagaimana Maria peduli dan terlibat dalam kesusahan yang sedang terjadi di pernikahan di Kana. Ia adalah seorang pribadi yang memilih untuk bertindak dan tidak tinggal diam akan situasi tidak beres yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah sebuah tindakan iman yang nyata. Kepedulian Maria membuka jalan terciptanya keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tindakan kepedulian Maria inilah yang perlu untuk kita teladani sebagai orang muda Katolik atau sebagai Vincentian. Mungkin bisa next. Teman-teman Vincentian, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa Yesus yang memanggul salib, menderita dan wafat di salib adalah sebuah peristiwa yang begitu mengerikan dan menyedihkan. Di dalam film The Passion of Christ, kengerian yang paripurna tergambar dengan gamblang. Akan tetapi, di tengah penderitaan tak terbayangkan tersebut, Bunda Maria setia bersimpuh di kaki salib Sang Putra. Bunda Maria hadir di sisi Sang Putra yang menderita. Kesedihan tentu tak terelakkan dari jiwanya, tetapi ia tetap tegar, ia tidak lari dari penderitaan. Di bawah kaki salib, Yesus mempercayakan para murid ke dalam hati keibuan bundanya yang berkata, "Ibu, inilah anakmu." Sesuatu yang besar telah dipercayakan Yesus kepada bundanya. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena hati keibuannya yang mau hadir bagi siapapun. Bahkan bagi mereka yang menderita seperti Yesus sendiri. Bisa next. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu pernah dilanda penderitaan, entah karena kehilangan orang yang dikasihi, dikecewakan, atau juga karena harapan kita tidak tercapai. Dunia seakan mau berakhir ketika kita mengalami masa-masa itu. Di dalam situasi itu, kehadiran seseorang teman yang mau mendengarkan dan mendoakan adalah suatu fase yang begitu menenangkan. Bunda Maria adalah pribadi yang mengambil pilihan sikap itu. Ia hadir, tegar, dan tidak pergi di hadapan penderitaan putranya. Ketika Hari sering mendengarkan istilah ghosting, pergi begitu saja, Bunda Maria menunjukkan satu sisi hidup yang lain, yaitu kehadiran yang setia di hadapan penderitaan orang lain. Christus Vivit menuliskan bahwa Bunda Maria tahu bagaimana mendampingi penderitaan putranya, mendukung dengan tatapannya dan melindunginya dengan hatinya. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Bunda Maria menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang soliter. Ia ada bagi yang menderita, ia tidak pergi. Kita tentu senang apabila kita punya teman yang solider, yang bersama kita di kala suka maupun duka. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang solider bagi teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan? Apakah aku mau berjalan bersama dan tidak meninggalkan temanku yang sedang dirundung derita? Keberanian hati Bunda Maria di hadapan penderitaan juga menjadi panggilan agar kita mempunyai hati seperti Bunda Maria, hati yang solider. Kemudahan kita tampaknya nyata ketika kita memiliki hati yang solider. Dan sebaliknya, hati kita akan menjadi tua ketika kita terbiasa tidak setia. Melalaikan tugas, apalagi meninggal seorang teman yang saat ia sedang menderita. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketegaran hati dan kesetiaan Bunda Maria membuatnya dipercaya oleh Yesus untuk tinggal di tengah para rasul.
Dengan kehadirannya, lahirlah sebuah gereja yang muda, di mana para rasul mewartakan kabar gembira, sehingga tercipta dunia yang baru. Bunda Maria kini menjaga anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah rasul zaman now, zaman sekarang. Kita yang sering lelah berjalan dalam hidup, berkekurangan, namun dengan keinginan bahwa cahaya harapan tidak akan pernah padam. Bunda Maria juga melihat peziarah-peziarah muda yang mencarinya ketenangan batin dan kesunyian hati mereka di sepanjang perjalanan penuh dengan kebisingan dan keramaian. Akan tetapi percayalah, dengan kita berdevosi terhadap Bunda Maria, selalu ada ruang yang dipenuhi harapan. Dan Bunda Maria menerangi kembali kemudahan kita. Kita tutup dengan amin. Kemudian pertanyaan pribadi, kita telah menyimak bersama tentang bagaimana Bunda Maria telah memberikan contoh kesetiaan dalam menjaga murid-muridnya, bahkan hingga gereja perdana terbentuk. Marilah sekarang kita kembali kepada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku selama ini sudah menyadari bahwa Bunda Maria selalu menemani dan melindungi aku, baik dalam suka maupun duka? Apakah justru aku tidak menyadari kehadiran seorang Bunda Maria dalam setiap rencana Tuhan di dalam hidupku? Apakah aku sudah menjalani keseharianku sebagai Vincentian dengan penuh semangat solider dan misioner? Apakah aku justru selama ini merasa dijauhi oleh komunitas sehingga hanya perasaan kecewa yang aku rasakan? Mungkin dua pertanyaan ini bisa kita sama-sama renungkan dalam hati kita jawab dalam hati kita. Mungkin kalau memang sudah selesai merenungkan, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, oke. Apakah aku ini sudah menyadari bahwa Bunda Maria selalu menemani dan hidup, baik dalam suka maupun duka? Apakah justru aku tidak menyadari kehadiran seorang Bunda Maria dalam setiap rencana Tuhan? Apakah aku sudah menjalani keseharianku sebagai Vincentian dengan semangat solider dan misioner? Apakah aku justru selama ini merasa dijauhi komunitas sehingga hanya perasaan kecewa yang silakan direnungkan, dijawab dalam hati. Marilah kita lanjutkan dengan doa Bulan Maria. Kita doakan bersama-sama. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan sikap hidup-Mu. Engkau adalah teladan unggul bagi gereja yang muda. Engkau mengikuti jalan Allah dengan totalitas, antusiasme, dan kepatuhan. Engkau mempunyai hati yang siap sedia melalui perkataan yang begitu tegas. Aku ini hamba Tuhan. Di masa hidupmu yang masih begitu muda, dalam kebebasan dan keyakinan, Engkau menerima rahmat untuk menjadi Bunda Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkobar di hati orang muda. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tumbuh sebagai orang muda yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan kesusahan orang lain,
seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana, ketika ekspektasi kami tidak terwujud dan impian masa depan kami pudar. Datanglah dan ajarilah kami untuk selalu yakin dan terus melangkah. Doakanlah kami pula ya Bunda, agar kami dapat menjadi orang muda yang dapat merayakan, yang dapat menyalakan malam-malam gelap orang muda lainnya dengan cinta, pengharapan, dan ketegaran hati, seperti yang Engkau tunjukkan di bawah kaki salib. Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon doamu, agar kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. Rengkuhlah kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami dapat semakin erat denganmu dan bertumbuh dalam iman akan putramu. Sebab dialah Tuhan dan Guru kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teladan Bundamu yang memberi teladan kepada kaum-kaum muda, Rasul-Rasul Kristus era sekarang yang sekarang menghidupi gereja kini. Bunda Maria telah memberi inspirasi iman bagi kami, bahwa setiap langkah yang kami jalani adalah tidak lepas dari tatapan dan lindungan dari Putramu. Yesus, ya Bunda Maria, kami mohon doamu agar kami punya semangat solidar dan misioner terlebih kepada kaum muda, agar kami kuat dan mantap melakukan karya-karya indahmu. Semoga dengan teladanmu ini, gereja dapat memancarkan kemudaannya dan membawa semangat kasih di tengah dunia. Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami percaya bahwa Bunda Maria selalu mendoakan setiap dari kami, dan Tuhan Yesus menyembuhkan setiap dari kami. Mulai dari Ayu, Kak Lucy, Bagas, Timo, Boris, Immanuel, serta Dea, Maria, Bu Maulina, Patricia, Paulina, Filipus, Cincin, Stefani, Valerina, Yosef, dan Yosephine. Kami percaya bahwa tangan-Mu selalu ada dalam setiap detik kehidupan kami, dan kami Kau peluk dengan cinta-Mu. Amin. Santo Vincentius, doakanlah kami
yaitu Frederick Hosana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Denny. Mungkin ada pengumuman dari pihak yang berwenang. Untuk informasi aja, petugas minggu depan dari mana ya? SMTB dan Santo Yosef ya. Di sini tidak ada SMTB ya, sama Santo Yosef ya. Ya teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sudah banyak melengkapi acara pertemuan pendalaman iman hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kami masih mengharap kehadirannya ya. Biar kita bisa ngobrol bareng, doa bareng, sharing iman bareng gitu. Jadi acaranya makin ramai dari sebelumnya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Celusi, Ayu, atau Molin atau apa? Baik, ya, silakan. Ya, saya tambahkan ya sedikit. Terima kasih teman-teman muda semuanya atas kehadirannya, atas semangatnya. Wah, senang sekali hari ini bisa ketemu walaupun di virtual ya. Terima kasih semuanya. Terus saya juga menyampaikan terima kasih sekali untuk Victoria. Saya biasa panggilnya Vivi ya. Terima kasih sudah bergabung, Vivi. Tetap semangat ya. Kami semua berdoa untuk kesembuhannya. Ya. Amin. Semoga cepat sembuh ya. Mantap. Ya. Nanti kalau sudah sembuh bisa kumpul-kumpul lagi. Gini juga masih bisa kumpul kok. Nanti kalau sembuh lebih bisa kumpul lagi bareng-bareng. Ya, Pi ya. Ya, itu aja. Kalau dari saya itu aja. Intinya terima kasih atas semangatnya. Ya, ini nggak pakai foto bareng kah? Mumpung kumpul. Sesi fotonya sama Aden Ayu. Petan. Terima kasih untuk semua petugas malam ini ya teman-teman. Terima kasih. Chris, Valerina, Philip, Oke, Mas Terima kasih juga Pak Denny. Terima kasih Ayu. Yosef on cam. Yosef juga terima kasih. On cam Boris. Maria, Siska, halo, belum on cam. Terima kasih ini adik-adik SMPK Santo Vincent semangatnya. Boris, ayo on cam. Boris ketiduran mungkin. Makasih buat semua petugas ya, makasih banyak. Aduh, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini. Thank you semua, thank you. Ya, thank you semuanya, Bimo, Lili, Fetris. Terima kasih. Kehadirannya, terima kasih atas waktu, terima kasih atas sharingnya, Terima kasih ya. Love you. Terima kasih. Saya izin live dulu. Oke, Bagas, thank you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Yusuf. Malam Philip, sehat terus. Malam ya. Sekarang jam berapa di sana, Mbak? Sekarang jam 8:15.
Pagi. Malam. Masa? Oh Iya. iya. Sama ya berarti ya, beda dikit. Sama. Hai 3 jam Bimo. 3. Hai Bimo. Halo. Lama tak terdengar kabar kau. Menghilang di telan bumi udah. Benar. Lilin juga tuh. Ya Tante, halo. Nah, ini tak intip karena lihatnya cuma segini. Iya jauh sih. Ya. Sip. Ini Kang Sela kayaknya udah Iya, live udah. duluan ya. Ya mungkin sinyalnya juga sih. Oh. Iya. Minggu depan gabung lagi ya, biar rame. Hari ini rame sekali. Iya. Full banget. Keren, seru ya. Jadi Bimo, Philip, sama Patricia, sama Gea ini gabung terus ini ya. Besok minggu depan gabung lagi ya. Rame-rame ya. Mantap. Oke. Ya. Harusnya tadi screenshotnya pakai gitu juga ya. Oke. Keren. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Bye, selamat Stay istirahat safe. semua. Ya. Bye-bye. Bye-bye.